Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, di sini kita akan membahas tentang SDLC. Apa sih itu SDLC? SDLC itu singkatan dari Software Development Life Cycle. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang SDLC, tentang prototype. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan presentasi ini, baiknya kita mengenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Jamilun Nadif dengan NIM 232520066. Dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reva Aliaristanti dengan NIM 232520054. Saya Bella Fernanda dengan NIM 232520065. Baik, itulah anggota atau kelompok dari kami yang akan membahas tentang prototype. Baik, lanjut saja Mbak. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu prototype, kita harus tahu definisinya dulu dong. Baik, saya akan sedikit menjelaskan definisi dari prototype. Di mana prototype itu adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat itu untuk dirilis. Jadi prototype itu sebagai gambaran awal dalam proyek besar atau dalam pemrograman khususnya pada di bidang teknologi informasi. Jadi sebelum untuk merilis sebuah aplikasi misalnya, kita itu harus ada prototipe sendiri. Ada prototipe dulu untuk sebagai gambaran supaya ketika dirilis itu eh, hasilnya itu sempurna gitu. Tidak ada bug salah satunya mungkin, terus penampilannya juga bagus. Oleh karena itu harus ada prototipe dulu sebagai gambaran awal, di mana pada prototipe sendiri itu ada tahapan-tahapannya supaya menjadi suatu proyek yang sempurna gitu, bisa dibilang begitu. Nah, dari tahapan-tahapannya itu sendiri apa saja sih? Langsung saja dibahas oleh rekan saya. Pada tahapan pengembangan itu analisis kebutuhan, membuat prototipe, evaluasi prototipe, terus mengkodekan sistem, pengujian sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Tahapan pengembangan adalah proses kreatif dan teknis untuk merancang, membuat, menguji, serta memelihara program komputer atau aplikasi. Tujuannya untuk memahami kebutuhan masyarakat dan persyaratan yang akan dipenuhi oleh perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Tipe ya, maaf, bukan masyarakat. Untuk tahapannya sendiri ada analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan, tahap pengembangan itu melakukan identifikasi perangkat lunak dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang kedua, membuat prototipe. Membuat rancangan sementara pada alur program kepada pengguna berupa mode visual, wireframe, atau aplikasi fungsional dasar. Tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang sistem. Kemudian ada evaluasi prototipe. Evaluasi prototipe yaitu
untuk mengetahui dan memahami apakah model prototipe sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum. Yang keempat itu ada pengkodaan sistem. Pengkodaan sistem yaitu mengembangkan prototipe yang sudah disetujui ke dalam bahasa pemrograman dan sudah sesuai yang akan dikembangkan ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian ada pengujian sistem. Pengujian sistem yaitu menemukan dan memperbaiki bug yang belum sebelumnya sistem diluncurkan dengan white box testing, black box testing, dan lain-lain. Terus ada evaluasi sistem, yaitu melakukan pengecekan pada perangkat lunak jika sesuai yang diharapkan bisa tahap ke selanjutnya. Jika belum sesuai, perlu pengodaan ulang dan pengujian sistem lagi. Kalau sudah sesuai, bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Yang terakhir, menggunakan sistem. Menggunakan sistem pada perangkat lunak yang telah disetujui dan telah diuji bisa langsung siap digunakan. Lanjut untuk slide berikutnya. Selanjutnya ada etika yang harus diterapkan. Yang pertama, keterlibatan pengguna. Setiap proses pengembangannya, mereka merasa diikut sertakan dalam proses. Yang kedua, transparansi, menyediakan informasi tentang proses pengembangan, tantangan, dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, kualitas dan tanggung jawab, menjaga standar kualitas, bertanggung jawab atas prototipe yang dihasilkan dan dampak terhadap pengguna. Yang keempat ada etika dalam pengujian, menghormati privasi pengguna dan menghindari manipulasi yang tidak etis. Yang terakhir, kepuasan pengguna, berkomitmen untuk menghasilkan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Baik, itu kurang lebihnya keterangan atau penjelasan dari kita ya tentang prototipe itu sendiri. Dan saya ada Mic-nya belum dinyalain, Mas. Oh iya. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Dari semua materi yang sudah dijelaskan, kita akan sedikit menyimpulkan ya tentang kelebihan dan kekurangan dari prototipe itu sendiri. Dengan kelebihan dari metode prototipe ini ada mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak. Jadi untuk pengembangan perangkat lunak itu akan lebih singkat karena sesuai dengan sudah digambarkan terlebih dahulu. Jadi untuk waktunya itu akan mempersingkat. Dan yang kedua ada penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembang mengetahui apa yang diharapkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada salah satunya ada tahapan evaluasi ya. Jadi di tahapan itu mengevaluasi semua sistem yang ada pada prototipe, apakah ada bug gitu ya, atau ada suatu yang tidak sesuai dengan pengguna, akan dievaluasi yang kemudian selanjutnya akan diperbaiki. Dan dari kelebihan itu juga tentu ada kekurangannya dari prototipe itu sendiri. Di mana pada kekurangannya itu ada proses yang dilakukan untuk analisis dan perencanaan terlalu singkat.
Jadi prosesnya itu memang singkat ya untuk menganalisis dan perancangannya. Dan yang kedua itu ada kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Jadi misalkan ada perubahan itu tidak bisa langsung dirubah, tapi harus menyesuaikan tahapan-tahapannya. Makanya jadi kurang fleksibel. Namun di antara kedua kesimpulan ini, prototipe itu menurut saya lebih menguntungkan ya, di mana salah satunya yang sudah dijelaskan tadi, ada tahapan-tahapannya yang bisa untuk mengevaluasi. Jadi apabila program itu sudah rilis, si penggunanya itu tidak ada penyesalan gitu loh. Jadi semuanya bisa sesuai yang diinginkan oleh si pengguna. Ya mungkin pada kesempatan kali ini penjelasannya cukup singkat dan semoga bisa dipahami pada teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga terutama bagi diri saya dan juga rekan-rekan saya. Mungkin itu sedikit presentasi dari kami, dari kelompok kami. Dari kami tutup undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.